Apa yang harus ada di kepala kita, dalam iman kepercayaan kita, dalam seluruh perasaan kita ketika kita minta tolong sama Allah. Sehingga Allah sungguh-sungguh memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, kita akan dibantu saudara-saudara, Mazmur bab 86. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Mohon maaf sudah 2 hari saya tidak membuat video karena saya dalam rangkaian mengajar beberapa kelas dari satu kota ke kota lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari pengalaman saya mengajar dari kota ke kota, ada begitu banyak pengalaman yang bisa saya ceritakan kepada Anda. Ada begitu banyak inspirasi-inspirasi yang bisa saya tarik untuk membantu kita semua memahami firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita baca firman Tuhan saudara-saudara, cuman kita baca doang. Ya apa bedanya kitab suci dengan koran, dengan majalah, dengan WhatsApp, dengan berita-berita online yang kita baca. Artinya membaca firman Tuhan jangan cuma cukup hanya membaca saja. Lalu apa Romo? Biarkan diri kita disentuh oleh firman Tuhan. Betul-betul kita disentuh kedalaman hati kita, perasaan kita. Tetapi ingat saudara-saudara, membaca kitab suci ini jangan cuma dibaca, jangan cuma juga diri kita tersentuh saja. Karena kalau kita baca kitab suci yang membuat kita tersentuh, apa bedanya kita membaca firman Tuhan dengan nonton drama Korea yang juga menyentuh hidup kita? Kita nonton film-film yang sedih, yang betul-betul menghanyutkan kita. Nggak ada bedanya. Maka dari itu ada satu faktor lagi yang Anda tidak pernah boleh lupa ketika membaca firman Tuhan. Yaitu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana firman Tuhan, inspirasi kehidupan yang kita baca, yang menyentuh kehidupan kita, coba kita lakukan sebisa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, 3 hal ini menjadi penting. Dalam perjalanan saya ke beberapa kota, saya melihat ada begitu banyak antusiasme umat untuk membaca firman Tuhan, ikut gerakan-gerakan rohani, ikut kelompok-kelompok baca kitab suci, ikut persekutuan doa, ikut segala macam kegiatan-kegiatan rohani. Saudara-saudara, itu nggak salah. Saya bersyukur ketika Anda dalam komunitas, dalam sebuah kelompok besar, Anda bisa bernyanyi-nyanyi, Anda bersorak-sorai bagi Tuhan, Anda menyembah kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda seorang diri, di dalam kamar, tidak ada kamera, tidak ada foto, tidak ada mata memandang dan menghakimi kita atau menilai kita. Hanya ada diri kita dengan Tuhan. Apakah kita masih menyembah? Kita masih sujud kepada Allah? Apakah kita juga bersyukur sejadi-jadinya merasakan kehadiran Tuhan ketika kita seorang diri? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya mau menggagas sebuah tema yang sangat-sangat amat penting buat hidup kita, yaitu bagaimana cara meminta pertolongan dari Allah. Siapa di antara kita yang kalau ada persoalan, ada masalah, ada hal-hal yang berat minta tolong sama Allah? Weh, pasti kita semua lah Romo. Percayalah saudara-saudara, keputusan Anda untuk lari kepada Tuhan, untuk minta tolong kepada Tuhan adalah keputusan yang benar. Karena apa? Karena memang Allah lah tempat kita minta pertolongan. Nah, sebanyak dari kita nggak tahu bagaimana sih cara minta tolong kepada Allah. Bagaimana sih caranya, doanya apa? Sehingga Allah sungguh-sungguh memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, kita akan dibantu saudara-saudara dengan sebuah Mazmur, Mazmur bab 86. Kalau Anda punya kitab suci, silakan. Untuk bisa mengikuti pembahasan ini, Anda harus buka kitab suci. Silakan cari di lemari Anda, di kolong meja, ataupun di rak buku, atau nggak tahu kemana. Cari kitab suci Anda, buka Mazmur bab 86. Mari kita gali bersama-sama, kita dalami bersama-sama, kita baca
biarkan firman itu menyentuh kehidupan kita dan menggerakkan. Nah ini dia, jadi 3 level itu ya. Mazmur bab 86, judulnya saja adalah doa minta pertolongan. Siapa yang minta? Dikatakan doa Daud. Jadi Mazmur bab 86 ini terinspirasi dari kehidupan Daud. Daud juga sama seperti kita. Ada kalanya dia bingung, ada kalanya dia kacau hidupnya, ada kalanya dia kepepet, ada kalanya dia itu masalahnya datang bertubi-tubi dari segala sisi. Bahkan anaknya sendiri mau bunuh dia, coba bayangin. Permusuhan yang datang dari orang-orang yang tidak dipikirkannya. Dari musuh-musuhnya, dari para lawan politiknya, dari bangsanya sendiri. Kadang-kadang gak gampang jadi Daud, sungguh tidak gampang. Meskipun dia seorang raja, meskipun dia berkuasa, dia punya harta benda, dia punya kedudukan. Tetapi belajarlah dari Daud. Sekaya-kayanya dia, sebanyak-banyaknya materi yang dimiliki oleh Daud, sebesar-besarnya kuasanya dia, sehebat-hebatnya dia dalam peperangan, tetap ketika dia susah, dia minta tolongnya sama Allah. Maka jangan merasa minder, jangan merasa malu, jangan merasa juga sombong juga. Wah, saya bisa kok, ngapain saya butuh Allah? No, belajar dari Daud. Ketika Daud meminta pertolongan kepada Allah, pertama-tama dia minta seperti ini. Di ayat 1, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Iman percaya Daud ketika dia berdoa, ketika dia minta tolong, dia percaya ada telinga Tuhan di seberang sana yang selalu mendengar dia. Daud percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha mendengar. Meskipun kita bisik-bisik, meskipun kita teriak, meskipun kita dengan lembut memohon itu kepada Allah, Allah selalu mendengar. Saudara-saudaraku yang terkasih, selalu ada telinga Tuhan yang siap mendengar doa-doa dan keluh kesah kita. Dan Daud meminta kepada Allah, ya Tuhan, jawablah aku. Jadi saudara-saudara, ketika berdoa minta tolong kepada Tuhan, bukan cuma kita yang ngomong, Tuhan yang mendengarkan. Tetapi Daud berkata, jawablah aku. Artinya Daud juga memasang telinganya, mendengar suara Tuhan, mendengar pertolongan Tuhan. Itu yang paling penting, sebab doa, intisari doa sejatinya adalah sebuah dialog, komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Jadi jangan biarkan kita yang memonopoli ngomong terus, minta terus. Biarlah Tuhan juga berbicara. Giliran kita diam dan kita mendengarkan. Lihat, baru di ayat 1 aja udah luar biasa bagus. Di ayat 2, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Saudara-saudara, kata kunci yang kedua yang paling penting ketika kita berdoa adalah kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Kasih Allah lah yang memampukan kita meminta pertolongan kepada Allah. Kasihnya inilah yang sedang kita mohon. Tuhan, peliharalah nyawaku, sebab aku ini orang yang kau kasihi. Kalau Anda mengasihi anak Anda, pasti Anda akan berbuat apapun demi anak Anda, betul? Kalau Anda mengasihi istri Anda, mengasihi suami Anda, mengasihi orang tua Anda akan berani mengorbankan apapun untuk orang-orang yang kita kasihi, bukan? Demikian juga dengan permohonan Daud. Ya Tuhan, peliharalah nyawaku, sebab aku ini orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Poin nomor 3 adalah kerendahan hati. Ketika kita minta kepada Tuhan, kita itu bukan seorang tuan, saudagar, atau penguasa. Tuhan tinggal kita suruh-suruh. Daud ini meskipun dia seorang raja hebat,
di hadapan Tuhan, "Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, hamba-Mu yang sedang meminta pertolongan, hamba-Mu yang Kau kasihi." Meskipun kita hamba, meskipun kita hina, tapi Tuhan mengasihi kita. Kemudian dikatakan, "Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari." Saudara-saudara, ini menjadi penting. Seperti yang tadi di awal saya katakan, banyak dari kita kalau dalam perkumpulan orang-orang ada teman-teman, wah kita bisa nyanyi-nyanyi, kita bisa wah memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita sendiri, ketika nggak ada orang lain, apakah kita juga rasa syukur, nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita juga bisa kita lakukan secara pribadi kepada Allah. Hal itu diungkapkan oleh Daud dengan ungkapan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku." Allah yang menjadi Allah semua orang, Allah yang mencintai semua orang adalah Allahku. Allah kebanggaanku. Allah satu-satunya junjunganku. Dikatakan, "Kepadamu aku berseru sepanjang hari." Artinya saudara-saudara, permohonan Daud ini dia lakukan mau didengar Tuhan, mau enggak, mau langsung dibantu, mau enggak, mau dia merasa Tuhan sungguh dekat atau tidak, Daud tetap meminta percaya kepada Tuhan. Karena dia mengatakan, "Kepadamu aku berseru sepanjang hari." Dikatakan, "Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku." Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan dari tadi, Daud mengulang-ulang nyawaku, jiwaku, diulang-ulang. Karena apa? Berdoa itu minta tolong kepada Allah bukan cuma di mulut, bukan cuma di pikiran isi kepala kita, tetapi jiwa kita. Ini apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita percaya tentang Tuhan. Maka Daud meminta kepada Tuhan, "Selamatkanlah nyawaku, biarlah jiwaku bersukacita. Selamatkanlah nyawaku ini Tuhan." Jadi betul-betul berdoa dari kedalaman hati, jangan hanya sekedar di mulut saja. Kemudian yang ayat 5, bagus banget. Dia mengatakan, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Selain berdoa, Daud mengenal siapa Allah yang dia minta dalam doa. Siapa Allah yang sedang dia minta pertolongannya. Yaitu Allah yang baik, Allah yang suka mengampuni, Allah yang berlimpah kasih setia. Saudara-saudara, ini yang mungkin jarang atau masih sulit untuk kita pahami dalam doa, yaitu mengenal Allah. Siapa sih Allah? Kemahakuasaannya seperti apa sih? Karena seringkali tanpa sadar kita membatasi kemahakuasaan Allah dengan isi pikiran kita yang serba terbatas ini. Apa iya Allah bisa? Apa iya Allah mendengarkan? Semua orang kan berdoa. Masa Allah mau dengerin satu-satu? Lihat, Daud percaya betul-betul. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang suka mengampuni. Dikatakan, "Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku." Sebuah rasa percaya lagi-lagi ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab kita. Cuman kitanya aja kupingnya yang suka budek, kupingnya suka terdistrak lagi doa baca handphone, lagi doa sambil nonton TV, doa sambil nyetir, doa sambil ngobrol sama yang lain. Sehingga suara Tuhan yang lembut itu tidak bisa kita dengar dengan jernih. Dikatakan, "Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu." Dikatakan di ayat 10, "Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah." Saudara-saudara, kebesaran Allah mengatasi segala pikiran-pikiran manusia.
Daud meletakkan Allah di atas segala-galanya, sebab Allah bukan ciptaan manusia. Allah sungguh besar dan agung. Nah, setelah Daud mengenal Allah, setelah Daud percaya sama Allah, setelah Daud mohon kepada Allah, di ayat 11 bagus banget. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Saudara-saudara yang terkasih, selain dia minta Tuhan menolong dia, Daud minta Tuhan tunjukkanlah jalan-jalan yang harus aku tempuh. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Seringkali kita takut sama Tuhan kalau kita ada maunya, kalau kita takut dihukum, kalau itu menguntungkan kita. Tapi kalau tidak menguntungkan kita, kita bahkan melupakan Tuhan. Yang diminta oleh Daud, bulatkan hatiku, sepenuh hati takut akan namamu. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Sebab saudara-saudara, kalau manusia hanya takut sama istri, hanya takut sama suami, hanya takut sama orang tua, hanya takut sama peraturan, semuanya itu bisa dikibulin, bisa dibohongin, bisa menipu. Tetapi Tuhan yang harus ditakuti, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa menipu Tuhan, yang bisa bermain drama di hadapan Tuhan, yang tidak bisa bermuka dua di hadapan Tuhan. Maka berserulah seperti Daud, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dikatakan, ini aneh bin ajaib nih ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bahkan sebelum Tuhan menolong dia, Daud senantiasa bersyukur. Bersyukur itu apa sih Romo? Apakah cuma selesai Tuhan terima kasih? Tidak. Betul-betul melihat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita sebelumnya. Di masa lalu. Maka jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah yang menjadi senjata alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan, sebab kasih setiamu besar atas aku. Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Daud. Betul-betul ketika dia minta tolong sama Tuhan, dia tahu, dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Dia yakin, dia percaya selalu ada pertolongan bila dia berseru kepada Tuhan. Jadi saudaraku, apakah Anda bisa mengulang apa-apa saja yang diperbuat oleh Daud saat dia minta tolong sama Tuhan? Yang pertama, Daud ketika dia ada masalah, dia larinya ke Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua, Daud percaya, Daud yakin setiap dia minta tolong sama Tuhan, ada telinga Tuhan yang siap mendengar doa-doanya. Yang ketiga, setiap dia berseru sama Tuhan, selalu Tuhan menjawab doa-doanya. Maka diperlukan telinga yang tajam untuk mendengar. Yang keempat, sikap hati sebagai seorang hamba. Jangan merasa sombong, jangan merasa besar di hadapan Allah. Yang kelima, yaitu berdoa dengan segenap jiwa. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di pikiran atau di perasaan, tapi seluruh jiwanya. Memohon kepada Allah, berbicara kepada Allah. Kemudian yang berikut tadi, yang keenam, mengenal sifat-sifat Allah. Siapa Allah yang kita sedang minta tolong ini? Allah yang maha besar, Allah yang berbeda dari manusia-manusia atau ciptaan-ciptaan di dunia ini. Yang ketujuh adalah Daud sebelum Allah menolong dia, menjawab doa-doanya, dia bersyukur kepada Allah. Dia memohon kepada Allah supaya membulatkan hatinya untuk takut akan nama Tuhan. Saudara-saudara, semoga 7 langkah dalam minta tolong kepada Allah yang kita pelajari dari Daud ini menolong kita ketika kita doa minta tolong kepada Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.